Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Untuk sasaran SDGs Desa nomor 8 dan nomor 9 ya, itu di situ ada PDB desa rata-rata di atas 30 juta. Nah, ini tidak bisa diindikasikan dari IDM, tapi kalau dari SDGs Desa bisa, karena di sini membutuhkan tidak hanya pendapatan pemerintah desa, tapi juga pendapatan dari warga desa dan pendapatan dari warga desa yang memiliki usaha. Jadi dua pendapatan terakhir ini tidak muncul di IDM. Pekerja sektor formal minimal 51%. Ini juga menarik ya. Asal datanya benar, maka ini bisa dihitung. Kemudian akses permodalan formal dan UMKM bisa mendapatkan aksesnya. Ini soal kredit. Jadi kalau bahasa di SDGs Desa itu akses permodalan ya, di dalam IDM itu konsepnya adalah kredit. Jadi ada lembaga perkreditan. Tingkat pengangguran terbuka ya ini belum ada ini di IDM. Kemudian PKTD, padat karya tunai desa, ini juga tidak muncul. Angkatan kerja baru yang dilatih, pelatihan terhadap angkatan kerja baru, ini tidak muncul ya, kecuali di dalam kegiatan APBDes untuk pelatihan. Kemudian wisatawan serta tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan, ini juga tidak muncul. Kemudian nomor 9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Itu di situ ada jalan kondisi baik mencapai 100%. Kemudian dermaga atau perahu kondisi baik mencapai 100%. Laju pertumbuhan industri rumah tangga kecil menengah itu di atas PDB. Kemudian kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, industri yang mencemari udara, dan inovasi desa. Inovasi desa. Nah, inovasi desa itu di dalam IDM itu bentuknya antara lain adalah penggunaan teknologi di desa. Jadi data teknologi di desa, teknologi tepat guna di desa itu bisa digunakan untuk mengindikasikan hal itu. Ini yang bisa kita ambil dari IDM. Pertama, pekerja sektor formal. Pekerja sektor formal yaitu ada di P213 ya, P213 DEF HLJKI ya. Ini supaya terbayang ya. Jadi yang dimaksud dengan pekerja formal, mengapa pekerja formal itu dianggap penting ya? Itu karena lebih terjaga pendapatannya. Itu sih sebetulnya maksudnya seperti itu, untuk memastikan bahwa di desa itu pendapatannya terjaga. Memang ada satu cara lain, yaitu asuransi terhadap kerja supaya pendapatannya juga tetap terjaga. Nah, di sini di dalam jawabannya itu ada petani, nelayan, buruh tani, buruh pabrik. Nah, buruh pabrik itu sudah mulai masuk pekerja formal. Makanya tadi DEF, buruh pabrik, PNS, pegawai swasta. Ya. Kemudian berikutnya adalah TNI, Polri, ya. Dokter itu masuk, bidan itu masuk, dan kemudian perawat. Ya. Jadi dari buruh pabrik sampai PNS, buruh pabrik sampai pegawai swasta DEF, dan kemudian dari TNI sampai ke perawat. Jadi itu kemudian dibandingkan dengan dibandingkan dengan berapa jumlah pekerja yang ada di desa. Maka muncullah jumlah pekerja formal. Kemudian akses permodalan
yang tadi kami sampaikan bentuknya kredit, itu jawaban atas P422, pertanyaan 423 dan pertanyaan 429. Ini kredit baik dari BPR, kemudian kredit skema kredit pemerintah, dan kemudian ada BUMDes yang bergerak di perkreditan. Untuk wisata itu ada di P405B. Ini adalah industri kecil yang berkaitan dengan wisata. Kemudian jalan dalam kondisi baik, ini ada pertanyaan di P431, bagaimana kualitas jalan. Di situ kalau kondisinya baik berarti tidak ada masalah sebetulnya dalam hal ini. Memang persoalannya tidak kelihatan berapa kilometer jalannya gitu, sehingga ya itu muncul kalau di SDG desa, tapi sehingga kadang-kadang di lapangan itu masih butuh jalan, bukan soal jalannya bagus, tapi masih butuh jalan baru gitu. Kemudian industri rumah tangga kecil dan menengah itu jawabannya ada dari P405. Untuk pencemaran udara, kalau di desa memang lazimnya pencemaran udara mestinya bukan dari kendaraan bermotor tapi dari industri, ya, kecuali desa wisata. Itu ada di 502 huruf C, ya, di situ ada pencemaran udara. Kemudian inovasi dan penggunaan teknologi itu ada di P406, ya, di P406 itu tentang penggunaan teknologi, apakah itu untuk pertanian, untuk industri, untuk pariwisata, untuk perikanan, dan